Mega, Kak Carol, Kak Jessica sama Kak Fidel. Asik, aku bisa. Oke, pokoknya ini teman satu kampus gitu ya. Iya, satu kampus. Satu kampus satu jurusan. Iya, satu jurusan. Mungkin kalau itu kayak kami mungkin masih karena besok bakalan perdana pemilihan pertama, jadi kayak mungkin kami agak bingung untuk pilihnya gitu kayak karena di media yang ini terus tapi dari sisi yang lain pengennya yang ini kayak gitu, jadi kayak masih membaca situasi. Iya, membaca situasi karena ini pemilihan pertama kami juga. Kalau Kak Carol gitu juga? Kalau aku lebih masih observasi sih Kak. Misalnya ngelihat, biasanya kan di TikTok tuh ada tuh muncul cuplikan-cuplikan lagi ngobrol atau apa dari capres sama cawapres. Cuman sama kayak Kak Wahyu, saya juga udah mulai condong nih ke satu pasangan gitu. Boleh tahu nggak nih? Harapanku, ya seperti aku bilang sebelumnya, anak muda tuh sekarang udah punya peran yang penting banget. Jadi aku berharap semoga pemimpin kita ke depannya sangat-sangat memedulikan suara kita gitu, suara anak muda. Ya, dan juga mungkin punya program kerja demi kemajuan kita sebagai anak muda. Harapan saya tuh saya pengen punya pemimpin yang mengayomi. Wah. Terus ada nih. Terus habis itu pemimpinnya juga bekerja dengan tulus ikhlas. Anda juga? Iya. Pemimpin yang tentunya memimpin bangsanya supaya lebih maju dan juga lebih sejahtera, terutama yang masih hidup di daerah yang terpinggirkan gitu. Itu kan belum mendapatkan perhatian yang cukup dari negara, jadinya diharapkan bisa sangat memperhatikan di daerah-daerah yang terpinggirkan. Kemudian selalu menegaskan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga tentunya mengayomi para penduduknya dan juga mendengarkan suara-suara rakyatnya. Sehingga kalau saya sendiri, saya pengen pemimpin yang tegas, bertanggung jawab, dan juga dapat memenuhi semua janji-janji yang sudah dia berikan, dan sampaikan kepada masyarakat. Karena kan masyarakat memiliki harapan penuh kepada calon presiden ini untuk memperbaiki Indonesia ini. Raspol, reaksi politik, di mana kita akan bahas fenomena politik dari point of view generasi millennials dan juga Gen Z. Nah, kali ini Raspol, saya Wahyu Prasetya akan bertemu dengan beberapa mahasiswa dari kampus di Yogyakarta yang akan saya ajak untuk ngobrol-ngobrol dan diskusi tentang masa depan Indonesia dari sisi politik dan juga dari pandangan menurut mereka sebagai generasi. Nah, ini sudah ada 4 orang mahasiswa yang di depan saya nih, cantik-cantik semua nih. Jadi agak grogi nih. Ini ada siapa aja? Halo, selamat pagi. Agak kenceng ya. Dengan Kak dari? Saya Mega. Kak Mega dari kampus Jogja gitu ya? Kampus Jogja swasta. Kampus Jogja. Sebelahnya ada Kak? Aku Carol dari salah satu kampus di Jogja juga. Aku Jessica dari salah satu kampus di Jogja juga. aku Fidel dari salah satu kampus di Jogja juga. Oke, pokoknya ini teman satu kampus gitu ya? Iya, satu kampus. Satu kampus satu jurusan? Iya, satu jurusan juga. Kak Mega, Kak Carol, Kak Jessica sama Kak Fidel. Asik, aku bisa ngapalin. Ini dari jurusan apa nih kalau boleh tahu? Kalau Wahyu boleh tahu? Kita dari ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi semester berapa nih? Semester 5. Ah, baiklah. Masih muda-muda ya, berarti sekitar umur 19-20 semua ya? Iya. Saya tua. Ngambil ilmu komunikasi di kampus swasta di Yogyakarta. Kampusnya kampus bagus kan berarti kan? Iya. Kampus swasta bagus. Ini ngambil apa nih? Sudah ada penjurusan spesialisasi gitu? Sudah. Kami Iya, silakan. Kami berempat kebetulan ngambilnya KMD atau Komunikasi Massa dan Digital. Komunikasi Massa dan Digital. Mungkin kalau zamannya saya mungkin ini ya jurnalistik kayaknya ya. Iya. Ya, oke, Mirip-mirip jurnalistik, mirip jurnalistik. broadcasting. Itu belajarnya apa aja nih kalau yang di ilmu komunikasi KMD tadi? Sambil Wahyu sambil minum ya? Oke. Kami belajar kayak manajemen media, terus habis itu kami juga belajar tentang jurnalisme multimedia, terus kami juga ngambil merek, terus Ada branding? ada manajemen merek itu kami juga ambil kayak gitu-gitu sih. Itu sekarang udah berapa SKS nih yang diambil? Sekitar 92. Iya, 92 lah paling. 2 dari 144. Ya, standarnya kalau S1 144, Iya. 145 kan? Iya, betul. Boleh nanya IPK nggak? Rahasia ya?
Terus Masih bagus lah. Berarti masih di atas 3? Masih Atas 3,5. masih ya. Oke, kalau bahas SPP gitu, kalau zaman Wahyu sih namanya UKT, kalau zaman kalian SPP ya? Iya, SPP. kita bilangnya SPP. Boleh? Gak apa-apa nih, nggak usah nyebut angka, tapi kayak yang di teman Perumpamaan sebelah ya. itu kan ya, itu kalian sama SPP-nya setara atau ada beberapa tingkat nggak sih kalau di kampus kalian? Tahu saya kalau di kampus kami tidak ada tingkat-tingkatnya gitu ya. Kalau setahu saya juga di negeri itu kan ada tingkat. Iya, di kampus Wahyu Nah. dulu negeri beberapa, ada 5 tingkat kalau nggak salah 5 level gitu. Kalau kami setara, kecuali misalnya beda prodi berarti beda Beda juga. jurusan. Tapi dihitungnya per SKS gitu. Iya, Apa gitu? iya, per SKS. Jadi ada SPP tetap sama SPP Variabel. variabel. Betul. Oh iya, baiklah. Pengen nanya angka nggak jadi. Ini sama berarti semuanya, kecuali atau tadi ada yang dapat beasiswa kan kalau nggak salah ya? Iya, saya yang dapat Oke. beasiswa. Jadi waktu daftar masuk itu emang langsung pilihnya yang beasiswa. Jadi Kak Jessica dapat beasiswa nih. Iya, beasiswa puji Tuhannya nggak bayar sama sekali sampai Wow. semester sekarang. Tapi itu ada tingkat, ada maksimal ini nggak? Iya, pokoknya Sampai semester 8 atau iya, semester 9 8 itu harus sudah 8. lulus. IPK-nya ada IPK-nya batas minimal juga? ada, minimalnya 3. Tapi kalau Oke. untuk yang teknik dan lain-lain kayaknya masih 2, itu masih ada. 2, Oh, untuk jurusan sekian. tertentu ada Iya. ada kompensasi khusus gitu Iya, ya? betul. Wow, jadi di kampus kalian memanusiakan banget ya? Iya. Emang kalau kampus saya nggak? Ada di kampus saya, iya. Kampus saya iya. Iya, iya. Kampus saya kan negeri. Oh iya. Sombong banget gue. Baiklah. Ini sekarang lagi ngapain nih? Kegiatan hari-harinya, sehari-harinya ngapain nih? Tugas. Kuliah pastinya. Selain kuliah ada apa lagi? Kerjaan tugas kelompok Iya. ya. Ikut komunitas gitu nggak? Atau volunteering gitu? Kalau Kalau saya sama Fidel, kebetulan jadi student staff di kampus. Kampus, Jadi sambil jadi- kerja lah gitu ya. Kayak magang di TU kampusnya gitu ya berarti ya? Jadi kalau di kampus kami itu kayak ada kantor-kantor khususnya kayak misalnya bidang promosi kah atau public relation atau mungkin bagian audiovisualnya. Jadi mereka itu bakal membuka rekrutmen untuk mahasiswa supaya bisa belajar dan juga mendapatkan pengalaman kerja sekaligus gitu. Kayak magang tapi di kampus sendiri gitu ya? Iya, mirip-mirip. Itu ada ininya kan, ada kayak fee untuk Ada. fee volunteering gitu ya? Kak Jessica atau Kak Mega? Tidak? Enggak, kalau saya tidak ada. Berarti kuliah doang? Iya. Wow! kalau saya ada sih kerjaan. Kalau saya memang sama teman-teman itu bikin kayak media konten gitu. Nah, itu kami yang bantuin. Kalau saya jadi bagian konten kreatornya, terus sama saya juga kerja sih, cuman kayak side job gitu sih kayak. Jadi saya ada gereja ya. Nah, saya tuh biasanya sensitivity training. Nah, itu tuh kayak melatih Adik-adik di gereja gitu ya? bukan kepemimpinannya kayak gitu. Nah, itu Leadership. iya, nah itu dari seluruh kolese dan dari Tarakanita, Yayasan Tarakanita. Oke, Kak Mega ada? Kalau saya biasanya coba cari-cari volunteer atau dari kenalan gitu, coba buat ikut kayak kemarin baru ikut buat jadi volunteer jualan temen. Oh, danus ya? Iya, semacam Danusan gitu ya? Zaman saya juga ada Iya. danusan. Risol mayo, risol mayo. Risol mayo. Enggak ini pisang goreng kalau Iya. gitu. Pisang goreng, risol mayo gitu-gitu danus. Sekarang piscok. Iya. Jadi lebih variatif Iya, ya sekarang lebih variatif. jajanannya lebih variatif ya. Oke, selain kuliah dan juga kegiatan kampus kemarin kan kita ketemu di satu lokasi itu ya. Oh ya. Di Praya itu kalian sedang dalam rangka apa tuh di sana? Itu lebih ke project mata kuliah sih. Jadi kebetulan kita di semester 5 ini per matkul tuh rata-rata tugasnya tuh udah project-project. Jadi udah nggak teori-teori banget lah gitu. Praktek dan kita nggak bekerja sih, kayak hitungannya Volunteering volunteer juga, ya, volunteering volunteer juga ya. di sana selama 1 semester. Ya, Dan ini sudah berlangsung berapa bulan nih di sana tuh? sekitar dua sampai bulan, 3 tiga bulan. bulan. Jadi tinggal 2 bulan lagi sekitarnya di Tinggal sana. Tinggal 1 bulan satu lagi. Sebulan lagi. Iya. Wow, keren ya. Berarti programnya kuliah juga ada yang kerja praktek Iya, langsung di iya. lapangan. Betul. Nah, selama ketemu sama masyarakat, ini kan artinya kan ketemu sama masyarakat langsung nih. Iya. Ada ini nggak ada kayak kegundahan gitu nggak, terutama untuk masa depan Indonesia gitu? Ada nggak gitu? Kan ini udah tahun 2023 kan udah Oh, tahun-tahun iya. politik nih, gimana nih? Mungkin kalau itu kayak kami mungkin masih karena besok bakalan Pemilihan perdana pertama pemilihan ya. pertama, Iya. jadi kayak mungkin kami nggak bingung untuk milih
pilihnya gitu kayak karena di media yang ini, terus tapi dari sisi yang lain pengennya yang ini kayak gitu. Jadi kayak masih membaca ya situasi. baca situasi karena ini pemilihan pertama kami juga. Jadi kalau Kak Fidel gitu juga? Iya sama. Ya mungkin karena perdana, maksudnya juga nggak tahu sistem politik di Indonesia, misalnya saya belum terlalu mengenal, jadi kayak belum terlalu terjun lah. Jadinya belum apa ya istilahnya kayak dekat sama isu-isu politik juga. Lagian kita sebagai mahasiswa gitu kan. Jadi fokusnya masih di dunia pendidikan dan juga dunia politik itu kan masih di luar kendali kami. Masih jauh dari kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Gitu. Kalau Wahyu sendiri kan ini kan pemilu ke berapa sih? Ketiga ya. Ya sama aja sih kayak belum nentuin tapi udah kayak ada satu lah yang sudah kena gitu. Kalau Kak Carol gitu juga? Kalau aku lebih masih observasi sih Kak. Misalnya ngelihat, biasanya kan di TikTok tuh ada tuh muncul cuplikan-cuplikan lagi ngobrol atau apa dari capres sama cawapres. Cuman sama kayak Kak Wahyu, saya juga udah mulai condong nih ke satu pasangan gitu. Boleh tahu nggak nih? Rahasia. Kalau Kak Mega sendiri gimana? Kalau saya dari awal, Up dong. kalau saya dari awal memang sudah punya pilihan Wow. sendiri. Wow, yeay. Jadi mau gimana pun saya tetap bakal pilih calon itu. Oke, kalau boleh tahu ciri-cirinya seperti apa? Aduh, Pokoknya sudah ada lah, sudah Ya, ada. sudah ada. Apakah kalau buat teman-teman ini sebagai anak-anak Gen Z itu kayak penampilan fisik dari si calon presiden, calon pasangan presiden dan capres dan cawapres itu menentukan nggak sih kalau dari teman-teman? Kak Fidel dulu deh. Oke, kalau menurut saya justru tidak ya. Soalnya kalau yang saya lihat dan observasi di media sosial ataupun media-media televisi gitu, itu tuh saya lebih melihat bagaimana mereka kampanye, kemudian kinerja mereka, bagaimana kinerja mereka saat ini atau yang sebelum-sebelumnya sudah mereka lakukan. Jadi kinerja dan prestasi dari pasangan ini Iya, ya gitu betul. ya. Jadi tidak ditentukan dari penampilan fisik atau gaya-gaya sesuatu gitu nggak ya Kak ya? Iya, menurut saya tidak. Kalau Kak Fidel itu seperti itu. Iya, betul. Kak Jessica nih gimana nih? Kalau saya itu lebih lihatnya itu dari mereka bersikap di waktu kayak kemarin itu saya habis nonton Mata Najwa yang 13 tahun itu. Nah, saya juga meleknya saya nonton YouTube tentang politik juga. Jadi saya nonton Mata Najwa, terus saya lihat ini Pot Kaisang itu kan juga bahas juga tentang politik-politik ya walaupun dikemasnya dengan secara ringan gitu. Cuman saya jadi lebih mengenal, lebih tahu kayak oh itu tuh yang ini, oh itu tuh menterinya tuh yang ini ya kayak gitu. Besok nontonnya di 2045 TV aja ya. Besok kita nonton 2045 TV. Nah, jadi lihatnya dari situ sih untuk tahu cawapresnya, capresnya kayak gitu. Lihat dari sikapnya. Nah, itu tadi obrolan kita lanjutin abis ini ya. Kembali lagi di Respol. Nah, tadi kan sudah kita mendengarkan opini dari Kak Jessica dan juga Kak Fidel. Nah, sekarang ada Kak Carol dan juga Kak Mega nih. Gimana nih Kak Mega sama Kak Carol? Nih, soal pemimpin yang cuma mengandalkan fisik gitu, penampilan-penampilan gitu. kalau menurut saya pribadi, saya tidak mempedulikan soal penampilan fisik. Yang penting kinerja, program dan juga janji-janji yang sebelum mereka menjadi calon presiden itu mereka bisa terapkan ketika sudah menjadi presiden. Kalau Wahyu sendiri sih ada catatan ya, misalnya tentang prestasi-prestasi atau track record dari capres atau cawapres. Menurut Kak Mega itu berpengaruh juga nggak? Iya, lumayan berpengaruh karena ketika kita mengetahui kalau seseorang itu punya track record yang lumayan buruk, bahkan akan mengakibatkan pandangan orang terhadap calon tersebut akan berubah juga. Gitu ya, Iya. keren. Kalau Kak Carol gimana nih? Aku setuju sih, track record itu salah satu hal yang paling penting malah menurutku. Karena kan itu menunjukkan bagaimana kinerja mereka sebelumnya gitu. Kalau dari sebelumnya aja kinerjanya udah buruk, ya gimana ke depannya, apalagi untuk memimpin negara gitu kan. Terus bagi aku sendiri penampilan kurang penting sih. Lebih penting ke kinerjanya, program kerjanya ke depannya gimana. Soalnya ya ini demi kemajuan bangsa kita juga. Indonesia Ya, ya. Indonesia. Gede banget kan, Iya. sekitar
30 juta penduduk itu mau dipimpin satu orang doang nih gitu. Memang nggak bisa kita hanya menentukan hanya dari penampilan doang. Nah kalau dari gimmick-gimmick nih kan ada pasangan yang kayak menentukan gimmick-gimmick gitu kayak ya apa gaya-gaya dia yang lucu di sosial media gitu. Kalau menurut teman-teman ini gimana nih? Dari Kak Kera lagi deh. Kak Kera lagi gimana? Oh, kalau gimmick-gimmick itu, kalau menurutku itu salah satu strategi buat menarik anak muda sih, Gen Z gitu. Soalnya kan sekarang Gen Z juga sukanya yang kayak gitu-gitu kan. Cuman balik lagi kinerja program kerja kedepannya itu tetap harus kita perhatiin. Tetap itu berarti gimmick tidak begitu berpengaruh. Iya, tidak terlalu berpengaruh. Kalau Kak Fidel sendiri gimana nih? Kalau mungkin terkait gimmick itu pastinya itu menjadi salah satu strategi ya, apalagi kalau Kayak branding marketing itu juga iya, kan, temen-temen pada juga kan. apalagi mereka itu kayak punya ciri khasnya gitu lah, mereka branding kan di media sosial ataupun televisi. Tapi saya juga setuju sama Kak Carol itu kalau balik lagi ke program kerja, prestasi, track record yang mereka sudah lakukan selama itu pastinya penting dan juga berpengaruh untuk apa ya, mungkin orang-orang tuh bakal melihat hal-hal tersebut dibandingkan strategi gimmick tersebut. Gimmick doang. Iya, betul. Kak Jessica gimana nih? Kalau menurut saya gimmick itu tuh benar suatu strategi karena itu juga memancing orang untuk nonton lebih lagi, untuk lebih tahu lagi. Cuman kami juga melihat juga dari track recordnya, dari program kerjanya, dari bagaimana dia bersikap juga. Terus kayak kami juga bakalan tetap melakukan literasi gitu ya, walaupun tidak full, tapi kami juga akan tetap mencari tahu karena ini kan untuk kepentingan bangsa kita. Negara ya, nggak cuman gimmick doang, Iya, harus lihat betul. hal lain gitu. Kak Mega, sama aja. Dengan saya karena memang gimmick itu memang suatu perkenalan dari diri mereka kepada masyarakat, memperkenalkan gimana mereka. Tapi yang paling penting adalah program dan juga kinerja yang akan nantinya mereka lakukan buat bangsa ini. Wah, keren ya pandangan anak muda ya. Nah ngomong soal anak muda nih, kayak beberapa hari yang lalu tuh kan ada aksi pergerakan di salah satu kampus di Jakarta nih, yang mereka tuh aksinya tuh menyuarakan mahasiswa ini tuh menyuarakan bahwa mereka tidak setuju dengan adanya konstitusi dan juga demokrasi yang diobok-obok beberapa waktu ini, sekitar bulan September Oktober inilah. Itu kalau di teman-teman sendiri gimana tuh tentang konstitusi yang diubah-ubah hanya untuk memenangkan salah satu capres cawapres gitu? Gimana nih kalau dari teman-teman? Siapa nih yang mau bersuara sendiri duluan? Masih mikir. Saya. Kak Jessica dulu. Tentu saja kayak kemarin pengumumannya kan sangat mengejutkan ya, sangat mengejutkan. Cuman balik lagi karena ini kan kepentingan bangsa negara kita. Nah, kita juga tentu saja concern dong karena ini kita tuh sudah lebih maju dibanding yang dulu, kita sudah mulai tidak negatif lagi keuangannya dan lain-lain, udah lebih maju, udah lebih baik ya, ekonomi gitu ya. Secara ekonomi, secara dari segi apapun sudah lebih baik. Pengennya sih lebih dilanjutkan lagi dan lebih ditingkatkan lagi, jadi jangan mengalami kemunduran lagi kayak gitu, karena ini kan juga untuk bangsa anak muda yang lain juga gitu, untuk mahasiswa-mahasiswa lain, untuk anak-anak lain, masa depan kita semua kayak gitu. Kak Fidel gimana? Oke, kalau menurut aku sendiri, mungkin kalau untuk istilahnya dirombak gitulah, itu pun walaupun demi kepentingan bangsa itu nggak apa-apa gitu loh. Jadinya yang penting hukum atau yang lain-lainnya itu dirombak itu pastinya demi kepentingan bangsa dan juga kemajuan bangsa gitu. Oke. Nah kalau Kak Carol sama Kak Mega gimana nih? Ngelihat kemarin kan ada kayak aksi pergerakan mahasiswa gitu yang menolak untuk demokrasi itu diobok-obok. Gimana nih kalau dari Kak Mega dulu? Kalau menurut saya karena kita tinggal di Indonesia yang dimana negaranya adalah negara demokratis, jadi kita punya hak untuk menyuarakan pendapat kita. Jadi kalau misalnya mahasiswa melakukan gerakan itu berarti dia menemukan ada sesuatu yang salah. Tetapi kalau misalnya dia tidak melakukan gerakan itu berarti tidak ada yang salah dari hukum tersebut. Betul. Berarti memang ada sesuatu nih di belakang ini ya. Gitu. Kalau Kak Carol gimana nih? Ya kalau menurutku juga pergerakan yang dilakukan itu sebagai salah satu bukti bahwa anak muda ini udah kritis loh, udah mulai melek hukum gitu. Dan dengan dilakukannya pergerakan itu berarti juga menunjukkan bahwa ada yang merasa tidak adilan gitu, ada sesuatu yang kurang adil bagi mereka, dan
ya seperti itu Kak. Jadi itu kan anak muda yang sebagai yang di luar dunia politik. Nah, misalnya kalau ada anak muda yang masuk ke dunia politik, gimana sih pandangan teman-teman? Kan teman-teman ini anak muda nih, anak Gen Z gitu kan, yang bakalan jadi suara paling banyak, suara mayoritas dalam pemilu 2024. Ini gimana kalau teman-teman anak muda yang masuk ke dunia politik, gimana pendapatnya? Dari siapa nih? Yang sudah siapa dulu? Kak Mega dulu? Oh ya udah aku dulu nggak apa-apa. Kak Carol dulu. Menurutku buat sekarang penting banget sih kalau generasi kita mulai masuk ke dunia hukum, dunia politik maksudnya. Karena kita kan calon penerus bangsa ya, dan sekarang juga kita tuh jadi mayoritas lah di Indonesia, dan menurutku generasi Z sekarang harus masuk ke dunia politik karena ya itu mereka udah mulai kritis, dan menurutku suara mahasiswa sekarang juga harus didengar. Itu kan kayak ada satu yang namanya Mas Seno yang dia tuh calon legislatif dari satu partai, itu anak muda juga, baru umur 22 kalau nggak salah. Gitu. Jadi kalian nggak apa-apa nih kalau anak muda masuk ke politik tuh suka aja nggak apa-apa. Malah gitu. bagus menurut saya. Tapi kalau misalnya ada anak muda masuk politik tapi dengan cara yang tidak baik karena dia tuh ngubah sistemnya, ngubah sistem konstitusinya. Itu gimana? Berarti kan itu kan kayak melakukan suatu kecurangan nih. Gimana nih kalau dari teman-teman sendiri nih? Kan ada anak muda yang seperti itu tuh. Ups. Gimana nih? Kalau dari aku ya, kalau misalnya dunia politik itu kan pasti ada batas-batasnya dan juga peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, terutama dalam sistem pemilu ini. Pasti kayak misalnya nggak boleh kampanye di dunia pendidikan ataupun rumah ibadah dan juga lain-lainnya. Jadi menurut saya kalau misalnya anak muda masuk ke dunia politik itu harus mengetahui juga batas-batas mana yang harus diikuti dan juga tidak boleh dilewati oleh tokoh-tokoh yang ikut dalam dunia politik tersebut. Saya juga setuju sama pendapatnya Kak Carol, di mana kalau anak muda itu kan tentunya pasti ada yang tertarik di dunia politik dan juga pasti akan maju di dunia politik, dan terlebih lagi ini tuh udah saat-saatnya kita, apalagi kan maksudnya kita juga itu semester 5 udah mau lulus, pasti pembahasan dan juga dunia-dunia yang akan kita masuki nanti itu pasti salah satunya adalah politik gitu, entah itu dari kita ataupun dari anak-anak muda lainnya di luar sana. Jadi boleh masuk ke politik tapi harus sesuai aturan gitu ya. Kak Jessica. Kalau menurut saya untuk anak muda yang masuk ke dunia politik itu bagus karena kami itu kan juga generasi emas ya untuk melanjutkan perjuangan dari Generasi kristal. Iya benar juga. Emas kan saya. Jadi kayak untuk melanjutkan yang sudah dijalankan selama ini, dan kita tuh juga kalau bisa tuh lebih memperbaiki dan lebih meningkatkan lagi, jangan malah diubah yang sebagaimana, karena tetap ada peraturannya, tetap ada yang harus kita junjung, kita harus ada yang tetap kita taati, karena itu kan peraturan untuk kita taati juga. Bukan dilanggar ya? Iya, bukan dilanggar. Jadi kayak untuk anak muda tuh udah bagus banget untuk masuk, udah mau berpendapat, sudah mau terlibat untuk negara kita seperti itu. Keren ya. Siapa nih, Kak Carol atau Kak Mega dulu? Kamu udah, kayaknya tadi udah ya? Aku udah jawab tadi. Kalau menurut saya pribadi, jujur bagus sekali karena anak muda sudah mau mulai terjun ke dunia politik. Karena seperti yang kita tahu kan kadang sistem peraturan di Indonesia ini kan masih kurang untuk ditetapkan. Jadi mungkin menurut saya cukup bagus untuk anak muda mulai masuk terjun ke dunia politik untuk memperbaiki tatanan negara di sini. Ya, tapi kalau misalnya dia masuknya pakai hal-hal yang tidak baik, curang karena dia ngubah-ngubah konstitusi, gimana dong? Kan ada tuh. Ya. Kan ada tuh. Gimana tuh Kak Mega? Kalau menurut saya jujur kalau misalnya dia terjun ke politik untuk mengubah itu lebih baik tidak usah terjun. Tapi udah terlanjur, udah ditetapkan tuh. Karena nanti jujur nanti malah jadi negara kita jadi kacau lagi. Justru harusnya kita tetap memperlakukan sesuai aturan yang telah berlaku. Jadi harusnya itu kalau anak muda masuk ke politik ya sesuai aturan gitu ya, tidak ngubah-ubah sistemnya gitu. Nah ini nih kan tahun depan, tahun 2024 kan sudah pemilu. Nah harapan kalian nih sebagai anak muda punya pemimpin yang seperti apa? Saya pengen punya pemimpin yang seperti apa nih? Dari siapa nih? Dari siapa dulu? Ayo. Coba dulu. Kak Carol boleh. Harapanku ya seperti aku bilang sebelumnya, anak muda tuh sekarang udah punya peran yang penting banget. Jadi aku berharap semoga pemimpin kita ke depannya sangat-sangat
memedulikan suara kita gitu, suara anak suara muda. muda ya. Dan juga mungkin punya program kerja demi kemajuan kita sebagai anak muda. Wow, kayaknya sih Wahyu punya saran nih. Itu, soalnya ada nih, yang cocok banget nih. Itu dari Kak Carol, dari Kak Jessica deh. Harapannya pengen punya pemimpin yang seperti apa? Harapan saya tuh saya pengen punya pemimpin yang mengayomi. Wah, Terus ada nih. Terus habis itu pemimpinnya juga bekerja dengan tulus ikhlas. Anda juga? Iya. Terus juga menguatkan peraturan yang ada lagi di Indonesia khususnya untuk yang para kaum yang lemah ya. Terus habis itu juga harapannya sih untuk anak mudanya juga tidak apatis ya. Jadi kayak karena besok kan ini negara kita juga. Nah, jadi kita juga harus jangan apatis, jangan akhirnya nanti hasilnya malah merugikan kita juga. Betul. Atau malah tidak sesuai yang seharusnya seperti itu. Jadi kalau bisa jangan apatis dan kita sama-sama menentukan. Anak muda ya jangan apatis untuk dunia politik Indonesia ya. Betul. Kak Fidel, pemimpinnya seperti apa nih yang dipingin oleh Kak Fidel? Oke, kalau dari saya sendiri, pemimpin yang tentunya memimpin bangsanya supaya lebih maju dan juga lebih sejahtera, terutama yang masih hidup di daerah yang terpinggirkan gitu. Itu kan belum mendapatkan perhatian yang cukup dari negara, jadinya diharapkan bisa sangat memperhatikan di daerah-daerah yang terpinggirkan. Kemudian selalu menegaskan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga tentunya mengayomi para penduduknya dan juga mendengarkan suara-suara rakyatnya, sehingga jika untuk anak muda jika saatnya udah pas lah bisa dibilang atau udah waktunya untuk memilih, jangan lupa untuk turut ikut di dunia pemilu nanti di tahun 2024. Oke. Kak Mega gimana nih? Pengen pemimpinnya seperti apa untuk 2024 ke depan? Kalau saya sendiri, saya pengen pemimpin yang tegas, bertanggung jawab, dan juga dapat memenuhi semua janji-janji yang sudah dia berikan, dan sampaikan kepada masyarakat. Karena kan masyarakat memiliki harapan penuh kepada calon presiden ini untuk memperbaiki Indonesia ini. Wes, keren ya. Terima semua. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Sama-sama. Nah, itu tadi obrolan saya dengan anak muda generasi Z yang sudah bisa Wahyu ajak ngobrol dan bisa menyuarakan pendapat mereka. Pokoknya jangan sampai, kita sebagai anak muda jangan sampai apatis untuk Indonesia di 2024 sampai ke depannya. Pokoknya jangan apatis dan juga jangan putus asa untuk mendukung Indonesia. Tetap tonton di Respol di 2025 TV Jogja. Sampai jumpa di Respol edisi berikutnya. Dadah.